Video ini akan membahas tentang 5W1H pada reksadana. Nah, jadi kenapa gue pengen bikin ini? Supaya kamu bisa dapat gambaran singkat itu seperti apa dari what, when, how, why, ya. Terus gimana nih gitu. Apakah memang pertanyaan-pertanyaan itu bisa gue jawab, dan siapa tahu dengan kamu bisa mendengar ini sampai habis, kamu jadi bisa termotivasi untuk berinvestasi di reksadana. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di skip. Jadi 5W1H pada reksadana. Mungkin kamu sering dengar 5W1H ini untuk beberapa pertanyaan di sekolah kamu, atau mungkin ada di kuliah juga ada kayak gitu kan. 5W, 5W1H. Nah, what, when, ya, terus why, terus apa lagi sih? Where, sama how. 5 kan? Nah, sekarang gini. Pertama, what. What pada reksadana. What itu artinya apa? Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah paket investasi yang di dalamnya itu terdapat beberapa aset. Yang aset ini nantinya akan dikelola oleh orang ahli keuangan yang disebut dengan manajer investasi. Oke, itu adalah reksadana. Nah, itu dari segi what udah selesai. Sekarang when. When-nya apa sih? When itu artinya adalah kapan. Kapan sih waktu yang tepat untuk investasi reksadana? Kapan waktu yang tepat adalah di mana kamu bisa memiliki atau di mana kamu mempunyai uang dingin, kamu bisa mulai berinvestasi. Itu adalah waktu yang tepat. Karena di sini tidak ada waktu yang paling tepat. Oh, kamu harus investasi reksadana di saat kondisi saham seperti ini. Wah, nggak perlu guys. Investasi reksadana itu nggak mesti harus nungguin kayak gitu. Yang penting adalah lo punya uang dingin, lo ngerti secara dasar itu reksadana apa, ya udah lo bisa mulai berinvestasi sambil belajar juga. Toh di reksadana itu kan ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Yang mana setiap aset ini, ya aset yang ada di dalamnya ini punya performa yang beda-beda. Tentu hasil reksadananya juga beda-beda. Ya. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi di mana reksadana saham lagi pada kurang begitu bagus, reksadana pasar uang bisa jadi performanya lebih bagus daripada reksadana saham. Dan itu berapa kali kejadian loh. Nah, jadi intinya kamu bisa berinvestasi reksadana kapan aja selama kamu punya uang dingin. Dua. Terus yang ketiga, ya, where. Di mana? Di mana kamu berinvestasi reksadana? Sebenarnya di mana itu menurut gue adalah ya lu investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, kenapa? Karena memang ini adalah lembaga pengawas yang mengawasi investasi reksadana yang ada di Indonesia. Jadi jangan coba lo investasi di luar negeri untuk reksadana. Bisa nggak? Bisa. Tetapi menurut gua ketika terjadi suatu masalah, itu nggak akan ada yang apa ya, bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab kayak gini. Kita lihat kasus contoh Binomo. Ya memang ini binary option ya. Emang lo pikir Binomo itu tidak punya ini apa lisensi, atau mungkin dia itu tidak punya lembaga pengawas? Jawabannya ada, ya. Tetapi dan itu bahkan di cover loh, kalau misalkan dia ketahuan untuk fraud atau penipuan, di cover loh sampai 20.000 euro apa 20.000 pound sterling tuh. Itu di cover loh. Tapi kejadiannya apa? Sekarang dengan kasus yang ada, emang itu diklaim atau enggak? Enggak kan? Makanya jadi lembaga pengawas Indonesia lebih baik. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Ya udah, kalau misalkan ada apa-apa, ya kita kan bisa ke OJK-nya. Sedangkan kalau misalkan lembaga pengawasnya dari luar negeri, susah. Nah itu dia, itu yang jadi isu gue dan selalu melawan orang lain yang suka beda pendapat dengan gue juga. Dan itu tidak masalah. Toh ujung-ujungnya sukses ataupun tidak suksesnya kan lari ke lu sendiri gitu. Dan kalau ini tanggung jawab gue, seperti itu sih. Oke, di mananya ya tadi udah. Oke, where, when udah, why, kenapa? Why, kenapa kita harus investasi reksadana? Nah, yo. Karena investasi reksadana itu
memiliki potensi keuntungan lebih besar daripada deposito dan juga emas. Ya. Kenapa? Karena dia lebih besar potensi keuntungannya dibandingkan deposito dan juga emas secara rata-rata. Nah, di sini lebih besar potensi keuntungannya itu artinya bisa jadi iya, bisa jadi sama, atau bisa jadi sedikit lebih kecil. Nah, artinya itu tidak menjanjikan guys, tetapi memberikan potensi. Jadi, potensi ini kita butuhkan guys. Ya kadang-kadang kan kita kalau misalkan deposito, ya udah dapetnya fix. Segini ya segini. Tetapi kalau misalkan reksadana kan nggak gitu. Reksadana bisa naik dan bisa turun, bisa lebih, bisa kurang. Tetapi ya average kurang lebih segitu. Nah itu, jadi apa ya? Dia memberikan potensi reksadana itu. Jadi bukan memberikan kepastian. Nah, potensi itu kan juga terkadang buat kita sebagai seorang investor yang pengen dapat hasil lebih, itu cocok tuh seperti itu. Nah, itu dari segi apa namanya tadi? Why. Sekarang who ya. Who ini apa namanya? Buat siapa? Reksadana ini buat siapa sih? Menurut gua, reksadana ini nih cocok buat orang yang satu, ya. Dia orang yang berani untuk ngambil resiko. Mau itu resiko kecil, resiko sedang maupun resiko gede. Yang penting dia berani ngambil resiko gitu. Bukan seseorang yang pengen mendapatkan fixed income, ya udah nggak ngapa-ngapain dan nggak mengharapkan pengurangan. Jadi adalah buat orang yang berani mengambil resiko. Mau kecil, gede, sedang, dia harus berani ngambil resiko. Dan tentunya di balik resiko tersebut juga tersimpan ya potensi keuntungan yang cukup sama atau sepadan lah seperti itu. Jadi ini cocok buat orang yang memang apa namanya berani untuk mengambil resiko. Itu menurut pendapat gue sendiri. Lalu tadi udah apa ya? Why, how ya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara berinvestasi reksadana? Ya. Nah caranya adalah ya simple. Lo tinggal download aplikasi yang ada di Play Store yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya udah sisanya lo tinggal mulai. Mulainya gimana? Sekarang ada sistem yang namanya Robo Advisor. Robo Advisor di setiap aplikasi itu beda-beda. Ada yang dia seperti di Bibit, ya tinggal klik investasi sekarang, terus sudah direkomendasiin 3 jenis reksadana, udah tinggal lo mulai invest. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang kita apa namanya ngatur profil resikonya nih berapa, nanti bakal direkomendasiin reksadana yang cocok untuk tujuan kita itu apa, itu juga ada di aplikasi Pina. Ya, terus juga ada di Bareksa juga ada ya Robo Advisor juga semacam seperti itu. Jadi sekarang investasi itu udah nggak sesusah itu juga, dan pastikan juga investasi itu sesuaikan dengan tujuan kita. Misalkan untuk tujuan jangka pendek ya 2 tahunan ke bawah reksadana pasar uang, terus reksadana obligasi itu buat 3 sampai 5 tahun, terus juga reksadana saham 5 tahunan ke atas, udah gitu. Sesimpel itu secara teori kalau lo mau milih reksadanya sendiri. Tetapi kalau lo mau menggunakan Robo Advisor biasanya udah ketiga jenis reksadana. Ya semua terserah lo, tapi itu sudah dipermudah. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini dari 5W 1H juga yang ingin gue jelaskan ke teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, buat sobat investor semua atau teman-teman yang ada di rumah, bila mana kamu setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana, kamu coba aja cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat entah itu cashback reksadana, bisa jadi bonus juga di beberapa aplikasi yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi itu terserah kalau kamu mau aja. Dan bila mana kamu merasa info ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sobat investor yang lain melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, dan Telegram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.